Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semuanya. Perkenalkan, saya Muhammad Riki Perdana Putra, asal dari Tulungagung. Saya seorang freelance full stack web developer dan juga IoT engineer yang biasanya mencari project di Facebook dan juga Facebook. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sebuah konsep project, yaitu bagaimana cara kita mengontrol sebuah motor DC agar ketika overspeed atau dinyatakan sebagai overspeed itu motor DC-nya akan mati, kemudian reset hidup kembali. Baik, di sini saya sudah membuat skematiknya kurang lebih seperti ini. Jadi kita akan bermain dengan Arduino Uno dan juga ada buzzer. Nah, ini ada lampu LED. Sebenarnya ini ada lampu LED merah dan juga hijau. Lampu LED hijau digunakan ketika kondisi motor DC itu aman, kemudian lampu LED merah itu digunakan ketika motor DC mengalami overspeed. Kemudian di sini ada relay, jadi ketika nanti overspeed langsung diputus arusnya gitu. Jadi otomatis motor DC-nya mati. Kemudian di sini ada DC jack sebagai input dari dayanya ke motor DC. Kemudian di sini ada potensio. Potensio yang saya gunakan ini adalah potensio dengan ukuran 1 kilo ohm ya. Jadi teman-teman bisa menggunakan itu 1 kilo ohm. Kemudian di sini ada sensor speed, airspeed namanya. Jadi sebenarnya ada baling-baling nanti di motor DC-nya ini. Kemudian di baling-balingnya itu diarahkan di antara dari dua sisi ini. Nah, nanti bisa dihitung RPM-nya berapa, RPS-nya berapa, itu bisa dihitung lewat coding. Kemudian di sini ada LCD I2C, yang mana LCD I2C ini nanti akan menampilkan seberapa speednya dari motor DC ini. Baik, kurang lebih seperti itu untuk rancangannya, seperti ini ya kurang lebih. Nah, teman-teman bisa menyesuaikan. Kita lanjut langsung ke codingnya. Baik, di sini codingnya sudah saya buatkan ya. Kita akan mengulas satu persatu biar tidak membingungkan. Baik, seperti yang pertama, seperti yang dijelaskan tadi, bahwa kita menggunakan LCD I2C. Maka dari itu kita harus membutuhkan atau menginstal sebuah library yang namanya Liquid Crystal I2C. Nah, ini teman-teman bisa dapatkan di komentar nantinya atau di deskripsi, link di bawah ini bisa langsung di-download, atau teman-teman bisa mencarinya referensi lain di kelasrobot.com di Google, silahkan cari. Kemudian di sini ada coding untuk mengontrol overspeednya. Ini sebenarnya coding untuk mengatur atau melihat dari sensor airspeednya. Jadi kurang lebih seperti ini, teman-teman bisa langsung copy saja sampai di bagian ini. Ya. Nah, ini adalah bawaan. Ini salah satu ada referensi yang saya dapatkan di salah satu website dari luar negeri, developer luar negeri. Nah, saya akan includekan juga di komentar nantinya biar tidak sebagai klaim hak cipta gitu ya. Kemudian di sini ada last clear time dan juga clear interval, ya, ada 5000. Jadi konsepnya adalah setiap 5 detik gitu, atau 5000 milisecond, layar LCD nanti akan di clear atau dihapus gitu, dan kemudian mereset lagi. Nah, hal itu bertujuan agar nilai yang ditampilkan dalam LCD itu tetap konstan, tetap ada nilainya gitu. Kemudian di sini kita mendeklarasikan variabel namanya relay pin, yaitu di pin digital 3 red lamp, lampu merah itu di digital 4, dan seterusnya. Kemudian di sini ada RPM string, kemudian ada juga digit count dan juga temporary digit count. Nah, fungsinya untuk apa? Jadi ketika digit count yang dihitung dari airspeed itu berubah, maka otomatis layar LCD-nya juga ikut reset. Kurang lebih seperti itu. Kemudian kenapa di sini ada RPM string? Itu nanti akan saya jelaskan di bawah. Kemudian juga ada coding untuk reset Arduino via software. Nanti akan saya jelaskan di bawah kenapa harus seperti itu. Nah, selanjutnya adalah kita mendeklarasikan software serial monitor, bisa dilihat di bagian pojok kanan atas di sini. Kemudian ada LCD begin dan juga LCD backlight. Artinya kita memulai coding LCD dan juga kita menghidupkan
backlight atau lampu di balik LCD-nya. Kemudian ada attach interrupt digital pin untuk interrupt. Nah, ini untuk menginterupsi bahwa ketika nanti terdeteksi ada sebuah input gitu, maka akan berkembang terus inputnya. Nah, itu dari pulse event. Kemudian di sini kita mendeklarasikan, kita mengatur bahwa pin mode dari relay pin, red lamp, green lamp, buzzer pin itu adalah input. Kenapa tidak output? Ya, karena tidak ada nilai yang dibaca oleh Arduino. Kalau output itu adalah mengeluarkan sinyal. Sinyal dari Arduino adalah listrik, ya. Listrik 5 volt gitu. Kemudian di sini ada digital write. Jadi digital write itu adalah setelah kita mengatur input, kita mengatur digital write apakah pin dari relay pin itu value high. Kalau high itu ada mengeluarkan listrik, kalau low itu tidak mengeluarkan listrik. Kurang lebih seperti itulah, agar lebih mudah dipahami. Kemudian ada fungsi loop. Fungsi loop ini adalah fungsi yang dijalankan terus menerus. Kalau fungsi setup ini hanya dijalankan satu kali, sedangkan fungsi void loop ini dijalankan berulang kali sampai berhenti dengan sendirinya, baik itu error ataupun dicabut dari USB. Nah, di sini adalah dihitung. Ini juga coding yang saya dapatkan dari internet ya. Jadi langsung gini, saya cuma mengubah di bagian ini. Saya mengubah di bagian ini aja. Saya menambahkan coding di mana ketika RPM string, nah, jadi RPM yang dibaca oleh sensor itu akan ditransformasikan atau dikonversi ke dalam string. Nilai dari RPM ini awalnya itu adalah unsigned long, kemudian dikonversi menjadi string. Kemudian dikonversi menjadi string dengan satu angka di belakang koma. Kemudian ada digit count, RPM string length. Jadi kita menghitung dulu berapa banyak digit yang yang dibaca oleh sensornya. Jadi misalkan ada angka 300, maka digit count itu sama dengan 3 dan begitu seterusnya. Nah, jadi misalkan ada kondisi ya di sini. Jadi misalkan ketika digit count temporary yang dibaca itu tidak sama dengan digit count yang sekarang, maka itu akan dihapus LCD clear-nya dan akan diisi lagi dengan angka yang lain. Nah, di sini juga mengeluarkan LCD set kursor itu akan ditampilkan dalam RPM, dan juga nilainya RPM ini akan ditampilkan ke LCD dengan coding seperti ini. Kemudian ada kondisi ketika overspeed. Oh ya, kondisi overspeed itu gimana ngaturnya di sini? Saya mengatur kondisi overspeed itu sebanyak 4000 RPM itu dinyatakan sebagai overspeed. Sebenarnya itu pun juga opsional, tergantung teman-teman. Kadang ada yang mengaturnya 2000, 3000, 4500, itu pun bebas, terserah teman-teman. Tapi yang saya atur sekarang ini adalah 4000 RPM. Bagaimana ketika RPM itu lebih dari 4000, maka digital green lamp-nya itu menjadi mati. Lampu hijaunya mati. Kemudian kita mengintensitasnya, kita ngecek intensitasnya berapa. Nah, ini map ya, jadi perbandingan. Ketika nilai 0 sampai 1003 itu berapa sih kalau diperbandingkan di angka segini 0 sampai 255. Nah, itu perlu diatur juga. Nah, kemudian ini ada analog red lamp. Jadi nilai dari intensitas lampu LED merah yang keluar itu tergantung dengan intensitas nilai ini. Kemudian kemudian ketika overload juga buzzernya nyala, interval time-nya itu sebanyak 2000. Nah, ini bisa diatur ya. Kadang ada yang minta 2000, ada yang 5000, itu bebas, bisa diatur. Nah, ketika ada delay 2 detik, kemudian relaynya mati, yang menandakan motor di sini juga mati, kemudian hidup lagi. Nah, kemudian ketika tidak memenuhi kondisi overspeed, maka lampu hijaunya nyala kembali, kemudian red lamp-nya mati, buzzernya mati, dan relay pin-nya high. Dalam artian relay pin high itu adalah ya motor DC-nya bisa nyala gitu. Kemudian di sini ada overspeed count. Jadi ketika
overspeed count-nya itu lebih dari 3 kali, ketika Arduino sudah mendeteksi overspeed count menjadi 3 kali, maka Arduino akan melakukan reset secara software. Baik, nah kemudian ada delay strip boom. Baik, kurang lebih seperti itu untuk penjelasan codingnya. Jika teman-teman ada pertanyaan atau ada yang kurang dijelaskan, bisa tanya di komentar. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.